Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Gugatan plasma sawit KUD Markati Jaya kepada PT Anugrah Watindo ditolak Majelis Hakim Marabahan Batola. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ...125 gram sabu-sabu hasil penanganan perkara kejahatan di Kabupaten Banjar dimusnahkan. Gugatan plasma sawit antara KUD Markati Jaya dengan PT Anugrah Watindo yang digelar di Pengadilan Negeri Marabahan Batola memasuki sidang putusan Kamis pagi. Pada sidang ini majelis hakim menolak gugatan KUD Markati Jaya terhadap PT Anugrah Watindo. Kuasa hukum tergugat Gianto mengatakan, putusan majelis hakim sesuai fakta. Kami dari kuasa tergugat mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Marabahan. Artinya sesuai dengan fakta, eksepsi kami sudah diterima yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat terima. Seperti itu. Mungkin selanjutnya mungkin Pak. Itu hak hukum dari pihak penggugat ya, apakah mau banding atau tidak itu silahkan kepada penggugat. Yang penting dari kami sebagai tergugat sangat apresiasi dan menghargai putusan Pengadilan Negeri Marabahan. Berarti semua tuntutan yang diajukan penggugat itu ditolak ya? Oh, kami menerima, kami menang. Ketua KUD Markati Jaya Darmono mengatakan, putusan majelis hakim mengecewakan, namun pihaknya tetap menghormati putusan tersebut. Pihaknya belum dapat memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak terkait perkara ini, karena harus dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama para petani. Di dalam putusan itu sebetulnya belum terperiksa pokok perkaranya, tapi kita dianggap kurang para pihak, sehingga perkara ini tidak diterima. Tentu bagi kami sangat mengecewakan, tapi kami memahami proses hukum dan kami tetap lakukan upaya-upaya untuk membela hak masyarakat. Mungkin setelah putusan ini kegiatan koperasi tetap biasa. Kalau saya atas nama Ketua Koperasi memang tidak punya kebijakan apapun kecuali menjalankan putusan rapat. Mungkin saya akan melakukan rapat luar biasa berkaitan dengan hasil putusan pengadilan. Gugatan plasma sawit ini mencuat karena petani binaan KUD Markati Jaya merasa dirugikan oleh PT Anugrah Watindo. Perusahaan tersebut membiarkan lahan kelapa sawit milik petani terbengkalai dan pembagian hasilnya tidak sesuai. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. 168 Dewan Pengawas Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan dilantik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dr. Haji Sabarudin MPD 5. Dr. Haji Pelantikan Dewan Pengawas berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru Rabu siang. Selain Dewan Pengawas, Menteri Agama juga melantik Hakim dan Panitera MTQ Nasional ke-29. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan, Dewan Pengawas dan Hakim MTQ harus menilai peserta secara adil. Kita asumsikan bahwa mereka semua adalah mereka yang punya integritas, mereka adalah ulama, mereka adalah kiai, mereka adalah akademisi yang integritasnya sudah tercatatlah dalam sejarah sebagai orang-orang yang selama ini
kinerjanya, aktivitasnya, latar belakangnya semuanya menunjukkan latar belakang yang insya Allah memiliki integritas, dan oleh karena itu disumpah tadi oleh Menteri Agama agar hakim sebagai pemutus, ya, sebagai pengambil kebijakan betul-betul mengedepankan integritas, kejujuran, netralitas, dan profesionalitas, sehingga insya Allah semua proses penilaian akan berjalan lancar. Ajang MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan berlangsung selama 7 hari, yakni pada 13 hingga 19 Oktober 2022. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan resmi dibuka. Dalam hitungan ketiga, kami mohon Pembukaan MTQ berlangsung di Taman Kiram Karangintan, Kabupaten Banjar, Selasa malam, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kegiatan ini, peserta dari 34 provinsi se-Indonesia tampil dengan mengenakan pakaian adat khas daerah masing-masing. Ma'ruf Amin berharap MTQ Nasional ke-29 dapat mewujudkan masyarakat yang religius. Dalam musabaqah tilawatul Quran dalam MTQ tahun ini, dengan MTQ Nasional kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qur'ani untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan moderat. Saya nilai sangat tepat dengan kondisi saat ini. Terkait kualitas sumber daya manusia, perintah daripada ayat Al-Quran yang pertama yang turun yaitu Iqra, bacalah, yang memiliki makna agar setiap umat Islam. Pada pembukaan MTQ Nasional ke-29 ini, peserta dan tamu undangan yang hadir dihibur dengan sejumlah kesenian khas Banjar, diantaranya tarian dan musik panting. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Gugatan plasma sawit KUD Markati Jaya kepada PT Anugrah Watindo ditolak Majelis Hakim Marabahan Batola. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ...125 gram sabu-sabu hasil penanganan perkara kejahatan di Kabupaten Banjar dimusnahkan. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan mulai digelar di Masjid Jami Banjarmasin Kamis pagi. Ratusan warga memadati halaman Masjid Jami untuk menyaksikan para peserta berlomba. Di masjid ini ada 18 peserta yang berlomba pada cabang hifzil atau menghafal Quran sebanyak 10 dan 20 juz. Yang diperlombakan adalah cabang hifzil Quran 10 dan 20 juz. Kalau kategori untuk anunya sendiri seperti apa nantinya Ustadz, penilaiannya kepada para peserta nih Ustadz? Para peserta penilaiannya ada fasahah, ada tajwid, kemudian hafalan. Ada.
Jadi untuk hafalan itu ada 10 juz sampai 20 juz. 10 dan 20 juz. Ya. Untuk sistem penjurian ini ada penerapan sistem Untuk sistem penjurian sekarang ini kan sudah memakai digital. Jadi untuk pengambilan makro tidak ada lagi. Jadi makro itu diacak secara digital dengan melalui komputer IT. MTQ Nasional ke-29 di Masjid Jami Banjarmasin berlangsung selama 5 hari, yakni pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2022. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. ...125 gram narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Banjar, Kamis siang. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara di blender oleh Kepala Kejari bersama Forkopimda Kabupaten Banjar. Selain sabu-sabu, mereka juga memusnahkan ratusan obat terlarang, telepon genggam, timbangan digital, miras, dan senjata tajam. Kepala Kejari Bardan mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penanganan perkara tindak kejahatan selama 2 tahun. Pada hari ini kita memusnahkan barang bukti, di mana seperti yang sampai tadi bahwa barang bukti yang dimusnahkan hampir 80% jenisnya perkara dari perkara narkotika, baik sabu maupun perkara narkotika lainnya. Kemudian yang kedua masalah ini yang lebih perhatian jamu ilegal, ya, yang membuat dan ini pengawasan ada 16 kardus, ya, sebagian dari belakang, kemudian juga dari perkara penganiayaan. Dan ada 5 jenis jamu yang dimusnahkan pada hari ini. Barang bukti obat terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar dan miras dibuang ke tangki septik. Sedangkan telepon genggam, timbangan digital, dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Perizinan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Banjarmasin kini dipermudah. Pelaku UMKM yang hendak mengurus perizinan hanya perlu menyediakan fotokopi KTP, nomor telepon, dan alamat Gmail. Selain syarat yang lebih mudah, pengurusan izin juga tidak memakan waktu lama. Nomor induk berusaha atau NIB dapat langsung dicetak setelah persyaratan diserahkan ke kecamatan. Ada jelaskan apa mungkin keuntungannya dari sudah SK perizinan ini mungkin dari Pak? Kemungkinan itu belum tahu secara detailnya lah. Karena dengan surat izin kan biasanya pengurusan yang lanjut lebih mudah. Itu dapat nomor induk berusaha kan Pak? Sudah didapat kan Pak lah? Syarat-syaratnya apa aja tadi Pak? Selaku pelaku usaha ini sangat memudahkan hubungan pelaku usaha Pak untuk berurusan untuk kedepannya Pak dengan adanya. Namun mungkin banyak masyarakat yang masih belum masih gaptek lah. Jadi kita bantu di sini. Jawabannya kami akan membantu pelayanan perizinan itu kepada seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Ini kecamatannya di sini aja atau di kedepannya nanti semua kecamatan, tapi kami mau coba di sini dulu di Banjarmasin Utara, kemudian ke Nantung Tengah, dan mungkin ke seluruh kecamatan. Jadi ini merupakan salah satu inovasi kami lah untuk di tahun 2022 ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pengurusan izin UMKM yang lebih mudah ini merupakan program baru bernama Manuntung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP yang bekerja sama dengan seluruh kecamatan sekota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.
Pengedar narkoba berinisial M warga Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat ditangkap polisi. Pria berusia 33 tahun ini diringkus Satres Narkoba Polsek Banjarmasin Barat pada 4 Oktober lalu. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 4,23 gram yang disembunyikan di dalam botol air mineral. Tersangka M ternyata merupakan residivis karena pernah terjerat kasus yang sama dan belum lama bebas. Penjahat kambuhan ini mengaku mendapatkan keuntungan Rp1 juta untuk penjualan 5 gram sabu-sabu. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Pertambangan emas ilegal di Gunung Kura-Kura, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru ternyata marak peredaran narkoba. Saat memulangkan para penambang emas yang bermukim di Desa Buluh Kuning beberapa hari lalu, polisi dari Polres Kota Baru menangkap 3 pengedar narkoba di kawasan tersebut. Dari ketiga tersangka ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 200 gram. Kapolres AKBP Gafur Aditya mengatakan, para tersangka mengedarkan narkoba tersebut kepada pekerja tambang emas. Para tersangka mampu menjual 3 hingga 5 kg sabu-sabu di lokasi pertambangan emas ilegal tersebut. Selain marak peredaran narkoba, tambang emas Gunung Kura-Kura 1 di Desa Buluh Kuning juga marak tindak kejahatan lainnya. Kini pertambangan ini telah resmi ditutup pemerintah Kota Baru dan seluruh warga yang bermukim di area tersebut sudah dipulangkan. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kota Baru dihentikan. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian korban longsor karena situasi di lereng Gunung Kura-Kura sangat berbahaya akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Bupati Kota Baru Said Jafar Al-Idrus mengatakan, korban longsor yang belum ditemukan 2 orang lagi. Menurutnya pencarian terpaksa dihentikan karena situasi sangat berbahaya bagi tim SAR gabungan. Longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian terjadi pada Senin 26 September lalu akibat pertambangan emas ilegal. Total ada 17 warga yang tertimbun tanah longsor. Dari 17 korban tersebut, 15 orang telah ditemukan, 6 diantaranya selamat dengan kondisi luka-luka, dan 9 orang meninggal dunia. 2 korban yang belum ditemukan bernama Raffi, 28 tahun asal Rantau, Kabupaten Tapin, dan Parin, 25 tahun asal Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Polisi dari Polda Kalimantan Selatan dan Polres Kabupaten Tapin menggelar inspeksi mendadak sidak pertambangan ilegal. Tambang batu bara yang berlokasi di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Tapin tersebut digarap tanpa izin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat petugas sampai di lokasi pertambangan ini, mereka hanya menemukan bekas galian yang besar, namun penambang ilegal dan peralatannya sudah tidak ada. Aktivitas pertambangan tanpa izin ini sangat merugikan negara karena merusak lingkungan. Bangunan Sekolah Dasar Negeri SDN Basrih 3 Banjarmasin memprihatinkan. Sekolah yang berlokasi di kawasan Banjur Dalam, Banjarmasin Barat tersebut rusak di beberapa ruang kelas. Total ada 4 kelas yang rusak,
Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian dinding dan plafon. Kerusakan pada sejumlah ruang kelas ini terjadi selama bertahun-tahun dan sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi mengatakan, SDN Basirih 3 akan diperbaiki dengan dana alokasi khusus atau DAK, bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya perbaikan akan dilaksanakan sejak tahun 2022 ini hingga 2023 mendatang. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk perbaikan sekolah rusak senilai 2,1 miliar rupiah. Perbaikan SDN Basirih 3 dianggarkan 700 juta rupiah dari dana tersebut, sedangkan sisanya untuk perbaikan sejumlah sekolah rusak lainnya. Jalan permukiman yang rusak di sejumlah kawasan kota Banjarmasin akan diperbaiki. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Chandra mengatakan, ada 23 titik jalan kompleks yang rusak. 23 titik jalan permukiman yang rusak tersebut tersebar di 5 kecamatan kota Banjarmasin. Kerusakan jalan akan diperbaiki dalam waktu dekat dan perbaikan ditargetkan rampung akhir Desember mendatang. Pemerintah Banjarmasin anggarkan 25 miliar rupiah untuk perbaikan 23 titik jalan permukiman. Pemerintah Banjarmasin menggencarkan penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang kini jumlahnya makin banyak. Tidak hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, pemerintah Banjarmasin juga melibatkan Dinas Sosial untuk menangani ODGJ. Kini sudah ada 60 ODGJ yang ditampung dan dirawat di rumah singgah Dinas Sosial, kawasan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Kepala Dinas Sosial Doli Sahbana mengatakan, ODGJ yang ditampung di rumah singgah rata-rata tidak diketahui identitasnya dan keluarganya pun tidak teridentifikasi. Doli Sahbana menambahkan, ODGJ di rumah singgah ini rata-rata berusia 40 hingga 60 tahun. Pos Pelayanan Terpadu Posyandu untuk Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ di Banjarmasin telah dibuka. Posyandu bernama Kesehatan Jiwa tersebut dibuka di rumah singgah kawasan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan pada Selasa lalu. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan Posyandu Kesehatan Jiwa ini diprioritaskan bagi ODGJ. Meski demikian, posyandu tersebut juga boleh melayani warga lansia, orang telantar, penyandang disabilitas, dan yang lainnya. Di posyandu ini, pemerintah Banjarmasin menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan, psikiater, dan dokter jiwa. Stok vaksin COVID-19 di kota Banjarmasin kosong. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, stok semua jenis vaksin COVID-19 kosong sejak beberapa pekan lalu. Pihaknya sudah meminta pasokan vaksin kepada Dinas Kesehatan Kalsel dan Kementerian Kesehatan, namun belum ada kepastian kapan vaksin tersebut dikirimkan. Akibat kosongnya stok vaksin, pemerintah Banjarmasin menghentikan vaksinasi COVID-19 untuk sementara waktu.
Gugatan plasma sawit KUD Markati Jaya kepada PT Anugrah Watindo ditolak Majelis Hakim Marabahan Batola. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ...125 gram sabu-sabu hasil penanganan perkara kejahatan di Kabupaten Banjar dimusnahkan. Gugatan plasma sawit antara KUD Markati Jaya dengan PT Anugrah Watindo yang digelar di Pengadilan Negeri Marabahan Batola memasuki sidang putusan Kamis pagi. Pada sidang ini Majelis Hakim menolak gugatan KUD Markati Jaya terhadap PT Anugrah Watindo. Kuasa hukum tergugat Gianto mengatakan, putusan Majelis Hakim sesuai fakta. Kami dari kuasa tergugat mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Marabahan. Artinya sesuai dengan fakta, eksepsi kami sudah diterima yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat terima. Seperti itu. Mungkin selanjutnya mungkin Pak? Itu hak hukum dari pihak penggugat ya, apakah mau banding atau tidak itu silahkan kepada penggugat. Yang penting dari kami sebagai tergugat sangat apresiasi dan menghargai putusan Pengadilan Negeri Marabahan. Berarti semua tuntutan yang diajukan penggugat itu ditolak ya? Oh, kami menerima, kami menang. Ketua KUD Markati Jaya Darmono mengatakan, putusan Majelis Hakim mengecewakan, namun pihaknya tetap menghormati putusan tersebut. Pihaknya belum dapat memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak terkait perkara ini, karena harus dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama para petani. Di dalam putusan itu sebetulnya belum terperiksa pokok perkaranya, tapi kita dianggap kurang para pihak, sehingga perkara ini tidak diterima. Tentu bagi kami sangat mengecewakan, tapi kami memahami proses hukum dan kami tetap lakukan upaya-upaya untuk membela hak masyarakat. Mungkin setelah putusan ini kegiatan koperasi tetap biasa. Kalau saya atas nama Ketua Koperasi memang tidak punya kebijakan apapun kecuali menjalankan putusan rapat. Mungkin saya akan melakukan rapat luar biasa berkaitan dengan hasil putusan pengadilan. Gugatan plasma sawit ini mencuat karena petani binaan KUD Markati Jaya merasa dirugikan oleh PT Anugrah Watindo. Perusahaan tersebut membiarkan lahan kelapa sawit milik petani terbengkalai dan pembagian hasilnya tidak sesuai. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. 168 Dewan Pengawas Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan dilantik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dr. Haji Sabarudin MPD, 5. Dr. Haji Pelantikan Dewan Pengawas berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru Rabu siang. Selain Dewan Pengawas, Menteri Agama juga melantik Hakim dan Panitera MTQ Nasional ke-29. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan, Dewan Pengawas dan Hakim MTQ harus menilai peserta secara adil. Kita asumsikan bahwa mereka semua adalah mereka yang punya integritas, mereka adalah ulama, mereka adalah kiai, mereka adalah akademisi yang integritasnya sudah tercatatlah dalam sejarah sebagai orang-orang yang selama ini kinerjanya, aktivitasnya, latar belakangnya semuanya menunjukkan latar belakang yang insya Allah memiliki integritas, dan oleh karena itu disumpah tadi oleh Menteri Agama agar hakim sebagai pemutus
putus ya sebagai pengambil kebijakan betul-betul mengedepankan integritas, kejujuran, netralitas dan profesionalitas sehingga insya Allah semua proses penilaian akan berjalan lancar. Ajang MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan berlangsung selama 7 hari, yakni pada 13 hingga 19 Oktober 2022. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan resmi dibuka. Dalam hitungan ketiga, kami mohon Pembukaan MTQ berlangsung di Taman Kiram Karangintan, Kabupaten Banjar, Selasa malam, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kegiatan ini, peserta dari 34 provinsi se-Indonesia tampil dengan mengenakan pakaian adat khas daerah masing-masing. Ma'ruf Amin berharap MTQ Nasional ke-29 dapat mewujudkan masyarakat yang religius. Dalam musabaqah tilawatul Quran dalam MTQ tahun ini, dengan MTQ Nasional kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qurani untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan moderat. Saya nilai sangat tepat dengan kondisi saat ini. Terkait kualitas sumber daya manusia, perintah daripada ayat Al-Quran yang pertama yang turun yaitu Iqra, bacalah, yang memiliki makna agar setiap umat Islam. Pada pembukaan MTQ Nasional ke-29 ini, peserta dan tamu undangan yang hadir dihibur dengan sejumlah kesenian khas Banjar, diantaranya tarian dan musik panting. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.